kita. Oke, jadi pada video kali ini aku akan nge-reviewin jurnal mengenai serat pangan fungsional. Pasti di antara kalian pernah dong mendapat tugas nge-review jurnal. Tapi biasanya kalau kalian nge-review jurnal pasti dalam bentuk ketikan atau tulisan tangan kan. Tapi aku bakal nge-review jurnal dalam bentuk video. Jadi kalian simak terus ya videonya. Tapi sebelum masuk ke videonya, kita harus tahu tuh apa sih yang dimaksud dengan serat dan apa itu pangan fungsional. Jadi, serat pangan atau yang sering disebut juga dengan serat diet atau dietary fiber merupakan bagian tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan terdiri dari karbohidrat yang memiliki sifat resisten terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia, serta mengalami fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar. Sedangkan pangan fungsional adalah makanan atau bahan pangan yang memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Oke, sekarang kalian semua udah tahu kan apa itu serat pangan dan apa itu pangan fungsional. Kalau kalian semua udah tahu, sekarang kita bakal lanjut ke review jurnal. Tapi sebelum kita masuk ke review jurnal, aku bakal kasih pembatasan pembahasan. Jadi kita akan membahas 3 topik utama aja ya. Sekarang yang pertama adalah alasan mengapa si penulis mengambil tema tersebut atau biasa disebut dengan latar belakang. Dan yang kedua, aku bakal menjelasin mengenai deskripsi produknya. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengujian produk sehingga dapat dikatakan produk pangan fungsional. Oke, jadi dari ketiga ini aku bakal jelasin ke kalian satu. Kali ini aku udah nyarikan jurnal-jurnalnya di Google dan aku dapat satu. Sebenarnya banyak, kalau kalian mau cari itu banyak banget di Google. Tapi di sini aku memakai judul Potensi Ubi Kayu sebagai Pangan Fungsional. Jadi sampai saat ini ubi kayu masih digunakan sebagai bahan makanan pokok oleh sebagian masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan masyarakat golongan menengah ke atas umumnya mengkonsumsi ubi kayu dalam bentuk olahan atau makanan tradisional seperti ubi goreng, ubi rebus, kolak, getuk, keripik, dan tape. Upaya peningkatan diversifikasi pangan yang merupakan program prioritas Kementerian Pertanian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap beras dan terigu perlu dikurangi secara bertahap, yaitu dengan cara mengkonsumsi dan memproduksi bahan pangan lokal, termasuk ubi kayu. Peningkatan konsumsi ubi kayu melalui promosi ubi kayu sebagai sumber karbohidrat alternatif memerlukan kerja keras. Hal ini berkaitan dengan citra ubi kayu yang biasa dikaitkan dengan masyarakat miskin. Kenapa begitu? Karena sebagian besar masyarakat yang memproduksi ubi kayu itu berpenghasilan rendah, guys. Dengan diversifikasi pangan, maka pandangan ubi kayu sebagai makanan yang identik dengan kemelaratan perlu dikemas melalui promosi tentang keunggulan ubi kayu seperti yang pertama, bergizi mikro proporsional sesuai dengan angka kecukupan gizi. Yang kedua, kadar serat pangan tinggi. Yang ketiga, daya cerna pati tinggi yang berfungsi sebagai probiotik di dalam organ pencernaan apabila dikonsumsi. Dan yang terakhir, dapat diolah menjadi produk cepat olah, cepat saji, dan siap santap. Oke guys, kalau membahas mengenai deskripsi produk, aku akan menyampaikan kandungan gizi dari ubi kayu dan fungsional ubi kayu. Jadi guys, ubi kayu merupakan sumber karbohidrat dan ubi kayu ini sering digunakan sebagai bahan pangan, baik itu secara langsung atau melalui proses pengolahan. Ubi kayu juga digunakan sebagai bahan pakan serta bahan baku dalam industri. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai kandungan gizi, kalian tahu nggak? Kadar serat pada ubi kayu itu lebih tinggi daripada beras loh. Kadar seratnya itu mencapai 6,97%. Daya cerna pati in vitro dari berbagai umbi itu relatif lebih rendah daripada beras giling loh guys. Nah, daya cerna pati in vitro pada ubi segar ini adalah 62,9% guys. Dan yang terakhir ada kadar glikemik pada ubi kayu rebus itu berkisar antara 29 sampai 46.
Poin terakhir nih guys, yaitu bagaimana pengujian klaim produk sehingga produk tersebut dapat dikatakan pangan fungsional. Komoditas ini dimanfaatkan sebagai pangan fungsional karena memiliki serat pangan, daya cerna pati, dan indeks glikemik seperti yang udah aku jelaskan tadi di deskripsi produk. Nah, di sini juga ada kandungan serat total pada ubi segar yaitu 6,9%, sedangkan pada tepung itu 13,4% dan pada pati yaitu 11,67%. Oke, sekarang kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada serat pangan. Jadi, serat pangan ini berbentuk karbohidrat kompleks dan banyak terdapat pada dinding sel tumbuhan. Serat pangan ini tidak dapat dicerna dan diserap oleh saluran pencernaan manusia, tetapi memiliki fungsi yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan, yaitu mencegah berbagai penyakit dan sebagai komponen penting dalam terapi gizi. Nah, komponen tersebut itu meliputi polisakarida yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa, hemiselulosa, oligosakarida, pektin, guan, dan wakses. Nah, serat pangan sendiri dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, serat pangan yang larut, dan yang kedua, serat pangan yang tidak larut. Sekarang kalian bisa lihat tabel di samping. Nah, dari tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kadar serat pangan pada ubi kayu dan ubi jalar itu lebih tinggi dibandingkan dengan beras. Nah, dengan demikian terbukti nih bahwa aneka ubi merupakan pangan sumber karbohidrat yang kaya akan serat pangan dan secara fungsional lebih baik dibandingkan dengan beras. Selanjutnya kita masuk ke daya cerna pati. Nah, daya cerna pati merupakan kemampuan pati untuk dapat dicerna dan diserap oleh tubuh. Kalian bisa lihat lagi nih tabel yang di samping. Ini tabelnya masih sama kayak tabel serat pangan tadi. Nah, jadi di tabel ini menunjukkan bahwa daya cerna pati in vitro ubi itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan beras giling. Nah, dengan demikian tapioka itu dapat berfungsi sebagai SPL yang tinggi. Nah, terus fungsi SPL itu apa sih? Nah, fungsi SPL yang pertama yaitu memperlambat kecepatan pencernaan di dalam usus, dan yang kedua memberikan rasa kenyang yang lebih lama, dan yang ketiga adalah memperlambat kemunculan glukosa darah sehingga insulin yang dibutuhkan untuk mentransfer glukosa ke dalam sel-sel tubuh itu dapat diubah menjadi energi yang semakin sedikit. Nah, pada fungsi SPL tersebut itu tuh sangat dibutuhkan oleh penderita diabetes ya guys. Selanjutnya kita masuk ke indeks glikemik. Nah, kalian tahu nggak sih indeks glikemik itu apa? Jadi, indeks glikemik adalah tingkatan pangan menurut efeknya terhadap kadar glukosa darah. Nah, ini info ya guys. Jadi, apabila kita mengkonsumsi makanan yang memiliki indeks glikemik yang tinggi, maka itu akan meningkatkan kadar glukosa dalam darah itu secara cepat, dan sebaliknya apabila indeks glikemik pada bahan pangan tersebut rendah, maka dia akan meningkatkan kadar glukosa darah itu dengan lambat. Nah, di sini indeks glikemik pada pangan itu memiliki 3 kategori ya guys. Yang pertama itu rendah. Nah, indeks glikemik yang rendah ini kurang dari 50, sedangkan yang sedang ini berkisar antara 50 sampai 70, dan yang tinggi ini lebih dari 70. Nah, kalau kita menggunakan acuan nih, kita akan menggunakan glukosa, yaitu indeks glikemiknya adalah 100. Nah, oke guys, di sini aku ada tambahan ya. Tambahan kenapa ubi kayu itu diklaim sebagai pangan fungsional. Jadi, ubi kayu itu memiliki beberapa keunggulan loh. Yang pertama, kadar gizi makro kecuali protein dan mikro itu tinggi. Dan yang kedua, daun mudanya sebagai bahan sayuran berkadar gizi mikro paling tinggi dan lebih proporsional dibandingkan dengan sayuran lainnya. Dan yang ketiga, kadar glikemik dalam darah itu rendah. Yang keempat, kadar serat pangan larut itu tinggi. Dan yang kelima, dalam usus dan lambung berpotensi sebagai probiotik. Dan yang terakhir, secara agronomi mampu beradaptasi terhadap lingkungan marginal. Demikianlah review jurnal dari aku. Nah, untuk kalian nih yang mau baca jurnalnya, aku kasih linknya di deskripsi box. Jadi kalian bisa buka dan kalian baca-baca. Oke, see you next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.